Pasar. Semua pelayan kaget dan bingung ketika mendapati tuan putri mereka terburu-buru keluar dari pintu gerbang tanpa menoleh atau bertutur sapa dengan mereka. Gerangan apa yang terjadi dengan tuan putri? Mungkinkah dirinya telah mendapat berita buruk dari hari menjelang siang ini? Adakah orang yang berani menyakiti hatinya yang sangat mulia? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang timbul dari hati para pelayan Khadijah saat mendapati dirinya berlari dengan terburu-buru keluar dari rumah. Meski tidak berkata apa-apa, semua orang telah dibuat bingung hingga berlarian tak tentu arah. Beberapa pelayan ada yang berlari mengejarnya, seraya menunggu titah yang akan diberikan. Sementara sebagian lagi ada yang membukakan pintu, memasangkan pelana kuda, menyiapkan tangga untuk naik kuda, serta ada yang berlari untuk membukakan pintu gerbang. Tanpa bicara, tanpa bertitah maupun memberi perintah, bahkan tanpa menoleh kepada para pelayannya, Khadijah dengan cepat melintasi taman bagian dalam dan kemudian pergi. Semua orang kaget dengan keadaan di pagi itu, termasuk kedua pelayannya yang membukakan pintu gerbang kayu yang sudah berusia ratusan tahun lebih, namun belum pernah mendapati kegusaran seperti di pagi menjelang siang itu. Belum juga para pembantunya tahu hal yang telah membuat sang tuan putri terburu-buru. Maisarah dengan segera berlari di depan mereka untuk mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Maisarah kembali dengan wajah memberikan isyarat kalau sang tuan putri sedang tidak butuh untuk dibantu maupun ditemani. Melihat keadaannya yang seperti itu, semua pelayan tahu kalau Khadijah binti Khuwailid sedang mendapatkan berita yang sangat penting, atau mungkin sedang dalam keadaan yang sangat mendesak, sangat genting. Seorang pelayan yang selalu siap sedia di samping kanan pintu gerbang rumah segera menyiapkan kuda tergesit dari Yaman dan 2 unta untuk mengejar tuan putri. Kemanakah tujuan kepergiannya ini? Sampai-sampai teman tempat berbagi rahasianya, Maisarah, pun tidak diajak. Pasti tuan putri sedang ingin sendiri. Dan memang, pada akhir-akhir ini, keadaan tuan putri terlihat lain dari biasanya. Tidak ada seorang pun yang dapat membuatnya bahagia. Tidak ada yang mampu membuatnya gembira. Ia hanya selalu bersedih, selalu berdiam diri, hingga membuat semua pelayannya ikut pula merasakan. Dengan terburu-buru, Khadijah menyusuri gang berliku. Saat mencapai suatu tempat yang agak tinggi, ia seperti melengsarkan diri dengan cepat ke wilayah Pasar Ukas. Pasar besar yang terletak di antara rumah 2 tingkat milik keluarga Khuwailid dan Bait Al-Atiq ini sebelumnya adalah sebuah lembah. Namun, selang beberapa tahun kemudian, tempat itu berubah menjadi pemukiman dan tempat pameran. Orang-orang dari kabilah sekitar datang ke Bait Al-Atiq untuk menunaikan ibadah haji. Setelah dari situ, mereka akan berbelanja tahunan. Nah, saat itulah mereka biasanya membuat ulah. Masalah-masalah sepele seringkali dibesar-besarkan, bahkan sampai terjadi perang. Oleh karena itu, atas keputusan tetua Mekah yang dipercaya, mereka hanya boleh tinggal di Mekah dalam masa-masa tertentu saja. Peraturan seperti ini terus digencarkan, terutama setelah kejadian Tahun Gajah. Saat terjadi peristiwa serangan pasukan gajah, Khadijah putri Khuwailid baru berusia 15 tahun. Ia pun menyaksikan kekejaman gubernur Yaman yang menyerang Mekah dengan gajah-gajahnya. Pengalaman ini tentu saja tidak akan pernah terlupakan, karena sedemikian luar biasa besarnya hingga tak mungkin untuk menandinginya. Para penduduk Mekah mengikuti apa yang disarankan Abdul Muthalib, seorang yang selama ini mereka percayai, untuk meninggalkan kota. Mereka bermukim di perbukitan yang ada di sekitar Mekah. Awalnya, para petinggi Arab yang tidak mau meninggalkan kota dan memilih berperang karena kesombongan mereka, mau tidak mau membenarkan Abdul Muthalib setelah melihat seluruh pasukan gajah yang sebelumnya telah bersumpah untuk menghancurkan Mekah dan Bait Al-Atiq diluluh lantakan oleh Allah. Apa yang telah terjadi sama persis dengan apa yang dikatakan Abdul Muthalib. Allah yang memiliki Mekah dan Bait Al-Atiq, Allah juga yang akan melindunginya. Memang demikianlah yang terjadi. Begitu pasukan gajah memasuki kota Mekah, mereka langsung mendapatkan petaka yang sangat luar biasa, aneh dan belum pernah dijumpai sebelumnya. Mulut mereka mengeluarkan busa. Selain itu, wajah-wajah para prajurit itu menjadi hijau kegelapan dengan usus yang pecah di dalam perut pada waktu yang tidak lama.
Saat itu pula burung-burung yang belum pernah dijumpai di Mekah mulai menutupi langit. Pasukan gajah yang telah bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah justru malah hancur dibuatnya. Burung aneh yang kemudian namanya disebut ababil ini adalah burung-burung yang membawa amarah Allah kepada setiap pasukan. Tangan dan kaki mereka kaku. Bahkan sang komandan pasukan yang dijuluki Abyad al-Kabir pun takluk bersama dengan gajah putih tangguh yang ditungganginya. Peristiwa ini membuat semua orang yakin kalau Mekah adalah kota yang dilimpahkan rahmat oleh Allah. Sekali lagi, orang-orang Mekah dan kabilah-kabilah di sekitarnya, para petinggi Mekah dan Baduy, kembali hidup dengan damai sesuai dengan penanggalan bulan-bulan haram. Semua orang tahu tentang peraturan hidup, beribadah, berdagang, dan bersenang-senang selama kurun waktu damai selama 3 bulan semenjak para kabilah saling menaati bulan-bulan tanpa perang yang telah ditetapkan. Pasar Ukaz semakin dipadati para penduduk. Tidak hanya ramai oleh para penduduk Mekah, tapi juga mereka yang datang dari Taif dan Yaman ikut bermukim di sana. Para penduduk yang datang dari tempat jauh seperti Al-Quds, Konstantinopel, Syam, Haran, dan Persia juga ikut memanfaatkan keadaan baik di masa-masa ini. Setiap kali hati Putri Khalid merasa terhimpit, ia akan segera berlari ke Ka'bah untuk menumpahkan segala isi perasaan kepada Robnya. Dan kali ini, ia juga ingin segera sampai di Ka'bah untuk mengutarakan isi hatinya. Ingin sekali dirinya dapat segera melintasi pasar Ukaz yang membatasi rumahnya dan Baitullah. Mimpi yang ia jumpai menjelang pagi ini telah membuat gundah gulana hatinya. Jika dilihat dari luar, kehidupannya tampak sangat sempurna. Meski demikian, ia tidak kunjung jua dapat memecahkan kekosongan hati yang menurutnya sulit untuk digambarkan. Ia tidak dapat berbagi deritanya dengan siapapun. Ia tahu kalau sampai dirinya berbagi perasaan dengan orang lain, sudah pasti pembicaraan itu akan sampai pada masalah kejandaannya. Hal inilah yang membuatnya enggan berbicara kepada orang lain. Dalam pandangannya, belum ada laki-laki kuat yang cocok untuk dirinya. Sebelum sampai ke Ka'bah, jalanan panjang yang melintas di sepanjang pasar telah membuat dirinya terbuai. Kerumunan para pedagang, wisatawan, orang-orang yang datang untuk menunaikan ibadah dari perkampungan, para rohib, pendeta, dan pemuka agama yang ia dapati di sana telah memberikan suasana hati tersendiri. Keragaman orang-orang yang menghuni pasar Ukaz telah memberikan inspirasi bagi kegalauan hatinya. Segera Khadijah masuk ke dalam pasar melalui pintu yang biasanya dilalui para wisatawan. Ia segera tersenyum kepada seorang turis tua yang sedang mengamati-amati selembar peta tua yang terbuat dari sutra, yang ia yakini sebagai petunjuk harta karun. Orang tua itu membaca puisi dengan suara seperti orang menangis. Lewat suaranya yang keras, ia menuturkan kalau dirinya adalah seorang pemilik pemandian umum yang kaya raya. Namun, karena ia tidak memedulikan seorang pengemis yang menghampiri tempat usahanya, dirinya terkutuk menjadi miskin seperti pengemis itu. Berangsur-angsur, seluruh hartanya terjual habis untuk membiayai keinginannya menemukan harta karun. Sayang, semuanya hanya dusta belaka. Kini, ia pun hanya memiliki selembar peta tua yang ada di tangannya. Seandainya saja tidak ada orang yang mau membeli peta tua itu, sebentar lagi ia tidak akan mampu membeli makanan, sehingga tak lama lagi dirinya akan mati kelaparan. Mendapati keadaan seperti itu, Khadijah merasa iba. Segera ia mengambil beberapa keping uang emas dari sakunya untuk diberikan kepadanya, seraya terus melanjutkan langkahnya. Saat memberikan beberapa keping uang itulah dalam hati Khadijah terlintas untuk berlindung dari kejinya kecanduan atas sesuatu. Semoga Allah menghindarkan hambanya dari kepedihan menjadi budak karena tergila-gila atau kecanduan pada sesuatu. Saat dirinya melangkah ke kios-kios yang menjual minuman, ia mendapati tempat lain yang membuatnya terbuai. Tempat itu menjual berbagai macam minuman dan buah-buahan kering seperti kurma dan kismis. Pasar ini terlihat lebih sepi dibandingkan pasar tertutup lainnya. Namun, pasar ini berada dalam monopoli para saudagar bangsawan Mekah. Setiap hari, mereka melakukan transaksi penjualan surat-surat berharga. Biro-biro pasar bebas maupun kantor-kantor tempat para delegasi perdagangan juga ada di sana.
Khadijah melewati pasar itu dengan sangat hati-hati, berjalan cepat dan menutupi wajahnya dengan syal. Sesegera mungkin dirinya berharap bisa meninggalkan tempat itu tanpa ada seorang pun yang tahu. Setelah beberapa langkah dari tempat tersebut, ia baru sadar tidak ada pengawal di sisinya seperti biasa. Ia memang tidak ingin mendengar lagi pembicaraan baru tentang dirinya dari mulut para saudagar bangsawan Mekah. Memang, kebanyakan dari mereka menginginkan Putri Khuwailid ini sebagai istrinya. Untungnya, tak satu orang pun tahu kalau seorang wanita yang berjalan cepat melewati tempat bisnis mereka dengan muka tertutup adalah Khadijah. Setiap hari, pasar Ukaz dipenuhi pemandangan yang begitu pedih. Sebuah ironi kehidupan yang terjadi pada masa itu. Tempat itu berkumpul para bangsawan dengan budaknya, jutawan dengan orang-orang miskin, serta pengusaha dengan bawahannya. Yang tertawa dan menangis pun ada di sana. Di penghujung kios minum, Putri Khuwailid menjumpai pemandangan yang sangat membuatnya sedih. Matanya tertuju ke arah pasar budak. Para majikan dengan keji meludahi, mencaci, bahkan mencambuki budak-budak dagangannya. Di sana terdapat budak-budak dagangan dari semua usia. Mereka dijajar untuk dipertontonkan kepada para calon pembeli. Tidak jarang mereka dipaksa menampilkan berbagai kemampuannya dengan cara dicambuk berkali-kali. Di saat-saat itulah biasanya dipertontonkan budak wanita yang masih berusia 10 tahunan. Mereka berpakaian terbuka, membagikan minuman keras kepada para calon pembeli, dan tidak jarang memberikan pertunjukan untuk memperdaya nafsu syahwat mereka. Meminum anggur sambil membaca puisi. Seret budak wanita itu, biar dia tahu pedihnya cambukan cemeti. Seru pedagang budak dengan lantang sambil tertawa terbahak-bahak. Para pesuruh si pedagang pun mulai mencambukkan cemeti ke tanah untuk menakut-nakutinya. Dengan seketika, ia tarik rambut para budak wanita untuk naik ke atas podium sambil mencambuknya dengan cemeti. Mau tidak mau, para budak itu harus menuruti permintaan majikannya untuk melayani pertunjukan tidak senonoh di depan mereka. Belum lagi, di pertunjukan yang lain, ada seorang budak wanita terlihat nyaris tanpa busana. Seorang majikan mendekatinya dengan tertawa puas. Saat hendak melepas pakaian budak itu yang hanya tinggal beberapa lembar. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba sebilah belati menusuknya bertubi-tubi. Majikan itu pun terjatuh seketika. Tanpa sadar, nampan minuman keras yang dibawa budak perempuan itu juga jatuh ke lantai. Minuman keras itu pun tumpah berceceran kemana-mana, sementara sang majikan masih tergeletak di tanah. Darah terus mengalir dari tubuhnya yang terluka. Gelas kristal yang ada di tangannya ikut jatuh dan pecah. Rang kesakitan muncul dari mulutnya. Wajahnya panik melihat darah yang mengalir deras dari lukanya. Keadaan menjadi kacau dalam seketika. Anehnya, tidak ada orang yang berniat menolong sang majikan. Semua orang terlihat tidak begitu peduli pada kejadian seperti itu. Bahkan, dalam situasi seperti ini pun masih terdengar suara lantang seorang wanita lanjut usia yang tidak henti-hentinya berkata kotor. Karena seseorang telah mencuri ayamnya yang hendak ia jual di pasar hewan. Belum lagi, ada seorang penjual karpet dari Azam yang dipukuli segerombolan orang yang ingin merampas barang dagangannya. Pedagang karpet itu kemudian berteriak sekeras-kerasnya sambil mengucapkan kata-kata sumpah agar diampuni oleh mereka. Ia katakan berkali-kali bahwa dirinya hanya ingin selamat dan tidak mau membuat keributan. Dan masih di sekitar pasar Ukaz, seorang laki-laki yang dikenali sebagai kakak budak wanita dari Thaif didakwa sebagai orang yang telah menikam majikan yang hendak berbuat nista kepada adiknya. Dalam seketika, di tempat itu pula hukuman mati dijatuhkan kepadanya. Padang pasir Thaif yang sangat terkenal dengan kebrutalan orang-orangnya telah begitu sering menjadi saksi atas kejadian-kejadian seperti itu. Seringkali para wanita dan anak-anak wanita dijadikan alat tukar manakala terjadi masalah. Tak heran jika setiap ayah akan marah manakala mendapati bayinya terlahir sebagai wanita. Kesadaran bahwa kemungkinan besar anak wanitanya akan menjadi budak telah membuat jiwa sang ayah murka. Karena itulah banyak lelaki yang sering bergelut di medan perang akhirnya tega membunuh anak wanitanya, karena takut di suatu masa ia akan mendapati anaknya dijadikan budak. Bahkan ada pula dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak wanitanya.
Banyak anak wanita yang dirayu ayahnya untuk diajak berpergian mengunjungi kerabatnya, padahal pembunuhan kepadanya lah yang terjadi setelahnya. Demikianlah anak muda yang baru saja dibunuh di tengah-tengah keramaian atas suruhan sang majikan pengumpul upeti dan pedagang budak juga memiliki sejarah hidup yang teramat sangat pedih. Ayahnya yang kecanduan judi tak henti-hentinya terus berjudi dan mabuk setiap hari. Setelah semua harta benda yang dimilikinya habis dalam meja judi dan belum puas juga berjudi, ia tega menjadikan anak wanitanya, Dujaya, sebagai taruhan. Sungguh, Dujaya sang anak sudah tidak lagi memiliki arti apa-apa di mata ayahnya, selain sebagai barang yang bisa digunakan untuk taruhan. Barang yang bisa digunakan pula untuk membayar segala utang-utang ayahnya. Keadaan seperti inilah yang telah membuat kakaknya tidak tahan lagi. Meskipun makna dari namanya, Dujaya adalah seorang yang terbebas. Pada kenyataannya, setelah usia ke-8 ia telah mulai menjalani hidup sebagai budak. Sudah bertahun-tahun ia tidak pernah dapat bertemu dengan keluarganya. Hingga pada akhirnya, kakaknya datang untuk menyelamatkannya. Dia tidak tega melihat penyiksaan dan penderitaan yang harus diterima saudara wanitanya. Sayang, ia tertangkap, dan atas keputusan para aristokrat di pasar Ukas, ia pun dibunuh seketika. Dujaya yang tidak tahu menahu mengenai apa yang telah terjadi hanya bisa menangis, meratapi nasib kakaknya yang meninggal di tiang gantungan. Mendapati keadaan seperti itu, hati Khadijah meronta. Segera ia keluarkan satu kantong uang perak untuk menebus gadis itu. Dujaya dilepas dari ikatannya. Ia kemudian ditunjukkan tuannya yang baru. Anak wanita yang malang itu pun langsung berlari mendekati Khadijah. Ia bersimpuh seraya mengungkapkan ucapan berisi ribuan terima kasih. Khadijah begitu memahami perasaannya. Ia melepaskan syal yang digunakan untuk menutupi wajahnya dan diberikan kepada Dujaya. Kemudian segera ia bawa Dujaya keluar dari pasar itu. Betapa riang gembiranya hati Dujaya. Ia seperti sedang berlari sekencang-kencangnya meninggalkan bekas majikannya yang bengis itu. Khadijah pun segera meninggalkan pasar budak itu. Ia langsung pergi menuju Bait Al-Atiq yang tidak begitu jauh darinya. Kali ini suasana begitu berbeda dengan pemandangan yang ia alami sebelumnya. Di sana terdapat para tabib jalanan yang sedang menunggu para pasien. Bau obat-obatan menyengat tercium oleh setiap hidung yang melintasinya. Di sana juga terdapat para ahli nujum. Dan tak luput pula para peramal yang duduk berjajar menawarkan pelayanan kepada setiap orang yang mengunjunginya. Syukurlah, beberapa langkah lagi Khadijah telah sampai ke pintu gerbang Al-Hayat. Pintu gerbang Al-Hayat adalah pintu setengah lingkaran yang terbuat dari batu granit. Kedua tiangnya terbuat dari marmer utuh besar. Batu granit terukir begitu indah dan sempurna bah mahkota. Tepat di bawah pintu gerbang itulah tampak peminta-minta yang sedang mengadu nasib. Saking padatnya jalanan itu oleh mereka, susah sekali Khadijah melewatinya. Meski kepada setiap satu orang dari mereka ia berikan uang tembaga yang dapat digunakan untuk membeli setidaknya 10 buah kurma. Kebanyakan dari peminta-minta itu memiliki kekurangan fisik, seperti buta atau tak memiliki lengan dan kaki. Ada pula orang-orang miskin yang sangat menderita kehidupannya. Setiap kali mendapatkan uluran tangan belas kasihnya, terucap dari mulut mereka doa-doa yang dipanjatkan untuk sang ibunda kota Mekah itu. Ia juga tidak lupa memperhatikan seorang nenek yang sudah lanjut usia, yang gemetaran tubuhnya karena cuaca dingin merasuk ke sekujur tubuhnya, dari kaki yang menganga tanpa alas. Ternyata sosok itu masih lekat dalam ingatannya. Nenek yang sudah lanjut usia itu pernah ia kenal sebelumnya. Ia pernah bersamanya saat masih berusia 15 tahun. Ketika ia dan ibu susunya mengamankan diri dari serangan tentara gajah, ia adalah salah seorang peramal di masa itu. "Tuan Putri," sapanya kepada Khadijah dengan suara merintih. "Mimpi yang Anda jumpai hanya akan Anda ceritakan kepada orang-orang yang bersih keyakinannya, mereka yang terbuka mata hatinya dan tak dikotori gemerlap tipu daya dunia, yang kata-kata bijaknya tidak dijual dengan imbalan harta dunia, yang setia menepati janjinya. Namun, lihatlah keadaan dari kami ini. Kini, kata-kata bijak kami pun telah digunakan sebagai ladang mengais rezeki, sehingga kami pun tidak henti-hentinya merana di belahan bumi seperti ini."
Tersentak hati Khadijah dalam seketika. Ia dengarkan kata-kata nenek itu dengan seksama. Jangan-jangan, apakah nenek tahu mimpi yang aku alami di pagi ini? Bagaimana ia bisa mengetahui mimpi itu? Bahkan, ia juga seolah menjelaskan ciri-ciri seseorang yang bisa dijadikan tempat untuk mengadukan mimpi itu. Seolah dirinya telah menjelaskan sosok pamannya, Waraqah, yang akan ditujunya. Sudah bertahun-tahun Waraqah dengan kedua matanya yang buta tidak pernah memberi sedikit pun arti penting pada gemerlapnya dunia ini. Ia juga tidak seperti orang-orang Mekah yang menyembah berhala. Ia relakan segalanya untuk tetap berada dalam keyakinannya, beriman akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Mendengar penuturan itu, Khadijah langsung mendekat kepada nenek itu seraya menuntunnya untuk berdiri. Nenek itu pun dengan terpogoh-pogoh berusaha mengeluarkan tongkatnya. Khadijah juga tidak lupa menyalami tangan kanannya, seraya memberikan beberapa keping uang emas kepadanya. Bait Al-Atiq adalah tempat yang memegang arti penting kehidupan sepanjang sejarah manusia. Di sanalah manusia pertama, Adam, bertawaf memanjatkan doa-doa pertobatan. Di tempat itulah Adam sangat menyesali kesalahannya. Ia merintih dalam doa-doanya yang dipanjatkan kepada Allah, Sang Maha Pengampun, menerima tobatnya dan seolah-olah memberikan isyarat kepada hambanya dengan mendirikan tiang tinggi menjulang dari bumi ke langit. Sebagai tanda di sanalah tempat akan dibangun rumahnya. Betapa senangnya Adam mendapati pertanda itu. Gembira hatinya setiap kali mengunjungi tempat yang menjadi pusat terhubungkan jiwanya ke dalam surga. Terbuailah dirinya dalam cinta akan Tuhannya sehingga bertawaf membentuk sebuah lingkaran. Dengan pemahaman dan perenungan seperti inilah Khadijah memasuki Ka'bah seraya berucap salam kepada Nabi dan juga manusia pertama. Tiada henti-hentinya Khadijah memanjatkan doa di sana, berucap zikir dengan luapan permohonan belas kasih kepada Tuhannya. Pedih hatinya meratapi jiwanya yang penuh rumpang, penuh penyesalan dan berharap akan sebuah pertobatan. Sungguh, hatinya seakan telah gersang seperti sungai yang mengering di musim kemarau. Mad dan Jazir datang dan pergi, membubung tinggi dan kemudian turun kembali. Demikian ia tumpahkan isi hatinya dalam bahasa yang mampu diungkapkan maupun dalam kata-kata yang tidak mungkin terucap oleh mulutnya. Bagaikan lentera yang menyala remang, pasang surut oleh tiupan angin. Perlahan-lahan ia mulai masuk ke tanah haram untuk kemudian menuju Ka'bah. Entah mengapa, untuk kali ini, setiap satu langkah memasuki tanah haram, hatinya terasa berdebar-debar seolah-olah baru kali itu memasukinya. Jiwanya tersentak oleh perasaan akan perjumpaan dengan sang kekasih. Meski demikian, Khadijah merasakan senang di dalam hatinya karena memiliki tempat untuk mengadu. Ya Rob, sungguh betapa mulia dan dermawannya dirimu, ucapnya. Sungguh senang sekali hatiku telah engkau perkenankan memasuki rumahmu. Betapa berarti sekali pintu ini bagiku. Aku memohon kepadamu agar engkau tidak akan pernah menutup pintu ini untukku. Sungguh, seandainya akan tertutup, hal itu hanya akan mungkin terjadi dengan kekuatanmu. Namun, janganlah engkau berkenan menutupnya bagiku. Bagi semua umat manusia, pintu yang akan membuat hati mereka bermekaran cintamu sehingga mereka tidak akan saling bermusuhan satu sama lain dan akan memberikan berbagai macam persembahan yang terbaik untukmu. Seandainya cinta di dunia ini sudah tiada sama sekali, jangan pernah engkau biarkan pintu ini tertutup. Meski hamparan padang pasir tidak lagi tersisa bulir pasirnya, atau perjalanan panjang sudah tidak lagi menyisakan tujuan, atau hamparan samudra mengering airnya, janganlah engkau berkenan menutup pintumu ini. Aku tahu rumahmu ini ibarat setetes air dari hamparan samudra dan lautan abadinya rahmatmu. Aku tahu pintu ini seperti embusan nafas cinta yang membuat manusia terbuai. Syahdu dalam penghambaan kepadamu. Dan kini aku kembali lagi bersimpuh, menghamba di hadapanmu, ya Rob. Sungguh, berkenanlah engkau mengampuni kesalahan-kesalahanku. Berkenanlah engkau menyelimuti, melindungi, dan mencintai hambamu ini. Sungguh, diri ini sangat butuh perlindungan, cinta, dan belas kasihmu. Serindu diriku untuk selalu mendekatkan diri dalam pertobatanku kepadamu. Duhai Allah,
Aku panjatkan pengaduan ini kepadamu. Aku mohon, dengarkanlah isi hatiku. Tunjukkanlah jalan hidup ini ke arah yang menuju kepadamu. Limpahkanlah kebaikan dan keindahan, baik di dunia ini maupun di alam setelah kehidupanku. Berlinanglah air mata Khadijah, membara isi hatinya bagaikan air zam-zam yang memancar dari panasnya padang pasir. Semakin deras air matanya dalam pengaduan yang diutarakannya. Di saat kedua matanya mulai mengering dari air mata yang membasahi kedua pipinya, saat itulah ia berserah diri pada dinding Ka'bah yang dikhususkan bagi kaum Hawa. Ternyata tidak sendirian ia di sana. Para wanita yang tadinya juga memanjatkan doa setelah mengamini doa yang dipanjatkannya. Di antara para wanita itu, ada yang menderita karena ditinggalkan sang suami yang terbunuh di medan pertempuran. Ada juga yang berdoa untuk keselamatan dan kesehatan anak-anaknya. Dan ternyata, di antara mereka juga ada yang memiliki perasaan sama dengan dirinya, menantikan seseorang yang bisa menenangkan hatinya. Demikianlah, hampir semua orang, yang baik maupun yang jahat, menyandarkan seluruh kehidupan dan isi hatinya pada dinding Ka'bah. Disinilah tempat untuk mengadu, wahana menumpahkan segala perasaan yang diderita setiap hamba, ruang untuk melantunkan kata-kata hati yang mendambakan cinta, tempat untuk berteduh, berlindung dari suratan takdir yang digariskan atas manusia. Pintu inilah harapan bagi setiap insan, ya, bagi setiap kehidupan di awal maupun akhirnya. Merintih dan menangis hati Khadijah, bergetar hatinya dalam mulut yang terbata-bata berucap doa. Ya Tuhanku, hamba datang kepadamu, ucapnya. Di pintumu aku mengetuk, ya Tuhanku. Aku berharap engkau berkenan melenyapkan perasaan hatiku yang selalu merasa kesepian. Ya Tuhanku, begitu sedikit sekali pengetahuanku untuk meniti jalanmu. Bahkan dalam pengetahuanku yang sedikit itu pun seringkali aku ragu. Karena itu, tunjukilah jalan yang benar, yang akan aku jalani untuk menuju kepadamu. Sungguh, hanya kepadamu aku mengutarakan isi hatiku. Hanya dirimu yang maha mendengar segala isi hati. Sesaat Khadijah memperhatikan orang-orang yang ada di kanan kirinya. Tertegun dirinya melihat kerumunan orang yang juga memanjatkan doa seperti yang ia mohonkan. Di situ memang menjadi tempat paling berkah untuk memanjatkan doa, bagaikan lingkaran-lingkaran rumah lebah yang di tengah-tengahnya terdapat madu bening bercahaya. Kembali tertegun hati Khadijah merenungi hakikat ini. Meneteslah air matanya dalam meluapan hati yang penuh cinta memandangi Ka'bah. Semua orang datang ke sini dengan cermin hati mereka sendiri, katanya. Seolah-olah para wanita itu dengan cermin hatinya yang retak, bersandar pada dinding Ka'bah, berdoa untuk memperbaikinya. Setiap hati pasti memiliki permasalahan sendiri-sendiri yang hendak diutarakan kepada Tuhannya. Disinilah semua doa yang dipanjatkan akan membumbung tinggi ke angkasa, tempat untuk menuliskan keinginan hati setiap manusia. Baitullah seakan-akan telah menjadi hamparan surat, tempat setiap hamba menuliskan segala isi hatinya dalam sujud maupun bersimpuh dengan kedua tangan terangkat kepada Tuhannya. Khadijah pun telah menghamparkan seluruh isi hatinya kepada Rabb-Nya. Tidak sabar lagi dirinya untuk segera mendapatkan jawaban dari kegundahan yang ia rasakan selama ini. Seperti tidak sabarnya siang yang menantikan malam. Namun, Khadijah juga tahu bahwa setiap gelap malam pasti dinantikan cerahnya cahaya di pagi hari. Inilah yang ia pinta dari Tuhannya, meminta agar mentari yang ia jumpai dalam mimpinya di pagi ini terbit di dalam hatinya. Belum lama hatinya hening dalam ketenangan, ia telah kembali terusik dengan suara keramaian yang tiba-tiba terdengar lantang dari tempat sekitar. Ia saksikan para wanita di sekelilingnya mulai beranjak. Ada yang berteriak dengan kata-kata mengusir. Ada juga yang mengumpulkan batu kerikil sambil dilemparkan kepada seseorang yang mencoba mendekati mereka. Laki-laki yang tidak dikenal itu pun dihajar oleh kerikil-kerikil yang dilemparkan kepadanya. Ia gunakan tangannya untuk melindungi diri seraya terus melangkah maju. Orang asing itu terus berjalan mendekat, sehingga sebagian wanita yang ada di situ menghardiknya dengan suara keras.
Pasti laki-laki itu orang Yahudi. Untuk apa dia pergi ke sini? Betapa lancangnya laki-laki ini mengusik kerumunan wanita. Sebegitu jahilkah dia sampai tidak tahu kalau tempat ini dikhususkan untuk wanita? Lihat saja betapa beraninya dia terus mendekat ke arah kita. Demi Lata dan Uzza, kita usir Yahudi itu. Kita usir dia. Terhadap cercaan dan batu-batu kerikil yang dilemparkan kepadanya, laki-laki Yahudi itu berkata, "Wahai para wanita bangsa Quraisy, aku beritahu kalian suatu hal. Seorang nabi terakhir tidak dimungkiri lagi akan datang dari tanah ini di masa-masa sekarang. Bila mana salah satu di antara kalian semua mendapati kesempatan untuk menjadi istri baginya, janganlah sampai kalian menyanyiakan kesempatan itu." Sayang, orang itu tidak dapat meneruskan kata-katanya. Ia segera berlari meninggalkan tempat itu dengan luka akibat lemparan batu yang terus-menerus. Batu-batu yang telah dilemparkan oleh para wanita malang yang sama sekali tidak mengerti berita gembira akan terbitnya sang surya. Bahkan mereka juga sama sekali tidak memedulikan apa yang telah dikatakan Yahudi asing itu, kecuali satu orang, dia adalah Khadijah. Seakan-akan kata-kata orang itu telah memecahkan telinganya karena sambaran petir. Memang sebelumnya Khadijah telah banyak mendengar berita dari sepupu yang sudah dianggap sebagai pamannya, Warokah bin Naufal, dan juga dari orang-orang yang baru saja pulang dari berniaga. Ia juga sering mendengarkan berita yang mirip sekali dengan apa yang dikatakan laki-laki itu dari mulut para pendeta, para alim, ahli hakikat, atau orang-orang yang berziarah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka sering memberitakan kedatangan nabi terakhir yang akan membenahi kerusakan moral yang telah merajalela. Kata-kata yang baru saja diucapkan orang Yahudi itu benar-benar telah melekat di hati Khadijah. Setelah beberapa lama memanjatkan doa di dinding Ka'bah, ingin sekali Khadijah segera berlari ke rumah pamannya, Warokah bin Naufal, untuk segera menyampaikan apa yang telah ia dapati dalam mimpinya. Meski berstatus sebagai sepupu, usia Warokah hampir seumuran dengan mendiang ayahandanya. Karena itulah Khadijah menganggap Warokah sebagai pamannya. Khadijah maupun Warokah adalah seorang yang paling terhormat dari nasab keluarganya. Warokah telah menghabiskan usianya untuk pergi ke berbagai negeri demi mencari hakikat yang ia yakini. Sayang, kata-katanya telah dianggap aneh oleh para penduduk Mekah. Namun, bagi Khadijah, Warokah adalah alim di matanya, seorang ahli hakikat yang teramat ia segani. Warokah memang seorang alim yang mampu menghafalkan Taurat dan Injil. Ia bahkan mampu pula berdebat dan memberi penjelasan tentang isinya kepada orang-orang, baik Yahudi maupun Nasrani. Kedua matanya sampai buta karena selama bertahun-tahun jarang tidur dan terus membaca. Kedua matanya seolah-olah telah tertutup untuk gemerlapnya dunia. Meski demikian, mata hatinya masih tetap terbuka kepada Tuhannya. Lebih dari itu, ia juga sangat mencintai Khadijah dan menganggapnya seperti putrinya sendiri. Ia selalu ingin membela dan melindungi pada setiap kejadian dan kepedihan yang dideritanya. Setiap kali bertemu dengannya, ia selalu memperhatikan dengan mengucapkan kata-kata penuh makna yang akan dapat menenangkan hati ibunda kota Mekah itu. Demikianlah halnya dengan Khadijah. Ia selalu berupaya untuk dapat membahagiakan hati sang paman. Setiap kali mengunjunginya, ia tidak akan lupa membawakan berbagai macam hadiah yang sangat berharga. Begitu akan tiba di depan rumah Warokah, sejenak dirinya berhenti. Ia baru sadar telah lupa membawa oleh-oleh untuk pamannya. "Benarkah aku lupa membawa oleh-oleh untuknya?" katanya dalam hati. "Mengapa aku bisa menjadi orang yang sedemikian pelupa?" Namun, pada saat itu pula ia merasa seakan-akan seluruh bunga terindah bermekaran di mana-mana. Mengapa dunia ini semerbak dengan wangi bunga? Duhai Allah, apa yang sebenarnya telah terjadi pada diriku? Kegelapan yang menyelimuti pandangan tiba-tiba berubah menjadi terang dalam seketika dengan keremangan cahaya lentera. Dirinya ternyata telah berada di pelantaran rumah pamannya. "Ya, aku telah menemukannya, Dujayah," katanya dengan suara keras. "Aku akan memberi hadiah seorang budak wanita yang pada pagi hari ini kuselamatkan. Jika dirinya berkehendak, biarlah ia bebaskan atau biarlah ia menjadi pembantunya." Mendengar suara itu, para pelayan saling berlarian keluar. Namun,
Dengan penuh ketenangan, Khadijah memberi isyarat kepada mereka untuk tidak bersuara. Seperti biasa, ia ingin memberikan kejutan kepada pamannya dengan datang secara diam-diam. Ia ingin menutup mata pamannya dari belakang, akan tetapi kali ini Warokah sedang duduk bersama para tamu. Khadijah pun kemudian berucap salam kepada mereka. Mendengar ucapan salam itu, Warokah menyambutnya. "Khadijah, kamukah itu? Benarkah mutiara kota Mekah telah datang kepadaku?" Khadijah pun kemudian bersimpuh mencium tangannya. Ia pun menyempatkan diri untuk menyisir rambut pamannya yang semuanya telah memutih bagaikan kapas. "Bagaimana keadaan paman? Baik-baik sajakah selama aku tidak ada? Bagaimana paman bisa langsung mengenali suaraku?" Dengan terbatuk-batuk Warokah berkata, "Setiap wanita terlihat jelas dari rambutnya. Aku mengenali setiap suara yang ditimbulkan dari rambut yang terkena empasan angin. Khadijah, aku kenal gemersik suara rambutmu dari kejauhan. Namun, kali ini tidak hanya itu. Bahkan, aku juga mencium aroma bunga-bungaan yang bermekaran dari rambutmu. Sungguh, betapa wangi rambutnya. Lain halnya dengan Berenice. Kalau tidak percaya, lihat saja." Tidak lupa Khadijah memberi salam kepada para tamu yang ada di situ. Mereka pun menjawab salamnya dengan berucap selamat datang kepadanya. "Coba perhatikan rambut Berenice. Empasan angin telah merusak rambutnya. Aku juga tahu sejarah kehidupannya. Rambutnya dipangkas sampai akar-akarnya. Oh, Berenice itu wanitakah? Padahal aku kira... Apakah kamu juga tidak tahu dari namanya? Tidakkah kamu ingat kisah yang pernah aku ceritakan kepadamu? Suatu waktu ada seorang wanita yang bernama Hulb. Ia berdoa agar suaminya bisa kembali dari medan perang dengan selamat. Setelah berdoa, ia pun berjanji untuk memotong rambutnya hingga akar-akarnya sebagai bentuk pengorbanan. Nah, tokoh yang disebut Hulb itu, kalau di daerah Sudan dan Habasyah, sering disebut dengan kata Berenice. Berenice bersama keluarganya dari Habasyah menjadi tamu di rumahku. Ayahnya dari kalangan Hawari dan juga ilmuwan dari nasab Ajistoma. Sewaktu kecil, aku sering tinggal di rumahnya. Waktu itu Berenice bahkan belum lahir. Selamat datang Berenice. Selamat datang para tamu yang mulia. Kami merasa sangat bahagia mendapati Anda sekalian bertamu di rumah keluarga Khalid. Semua pintu rumah kami terbuka untuk Anda sekalian. Mohon berkenan pula berkunjung ke sana. Oh, jangan. Tidak mungkin aku akan membiarkan para tamu ini pergi ke rumahmu. Aku masih ingin sekali mendengarkan banyak cerita dari mereka. Baiklah, para kaum Hawa naik ke atas saja, biar berkumpul dengan para ibu. Silahkan bicarakan seputar kaum Hawa. Jika kita terus membahas apa yang dilakukan Khadijah sepanjang hidupnya, niscaya para lelaki bangsawan Mekah akan mengenakan jubah Abu Sufyan kepadanya. Sungguh, usiaku kini sudah hampir genap 100 tahun. Ribuan buku sudah kubaca, semua kota sudah kukunjungi, semua gunung-gunung tinggi sudah kudaki. Namun, masih juga aku belum dapat tuntas menyelesaikan permasalahan kaum Hawa. Oh ya, sampai di mana pembahasan kita tadi? Suhuf Idris, para wanita ini tidak membuat kita nyaman berdiskusi, Khadijah. Ya, Paman, aku lupa tanya oleh-oleh yang kamu lupakan. Oh, tidak mungkin saya lupa, Paman. Sepertinya kamu lupa bawa hadiah. Tapi, kamu tergesa-gesa ke sini karena engkau telah bermimpi sesuatu, bukan? Tapi, bagaimana mungkin Paman tahu kalau aku telah bermimpi? Bila seseorang wanita datang ke sini sampai lupa membawa oleh-oleh, pasti dia terburu-buru dan pasti tanpa persiapan. Begitu bangun pagi, kamu langsung ke sini. Angin telah menceritakan semua ini kepadaku. Baiklah, silahkan ke atas. Ceritakan saja semuanya kepada Berenice. Setelah makan, aku akan temui kamu. Sudah sampai mana pembicaraan kita? Sepertinya kita sedang membicarakan benih tumbuhan lada hitam. Mereka pun naik ke lantai atas. Mereka saling bercerita satu sama lain di atas, saling duduk bersimpuh berdekatan. Di kedua mata Berenice tampak linangan air mata. Usianya masih sangat muda, namun perjalanan hidupnya yang begitu penuh dengan derita telah menyentuh hati Khadijah. Air matanya terus mengalir membasahi wajahnya. Berenice mengusap dengan kedua tangannya yang bengkak karena kerap bekerja keras di bawah terik mentari. Khadijah pun memperhatikannya dengan penuh iba dan rasa kasih sayang. Ia lepaskan serban pengikat kepala berwarna biru khas yang dipakai para kesatria padang pasir.
Sungguh benar, rambutnya terpotong pendek bagaikan seorang anak laki-laki yatim. Saat baju rompi yang terbuat dari kulit domba yang terlihat terlalu tebal untuk cuaca di Mekah dilepaskan, tampak tubuh Brenis yang kurus dengan punggung cekung. Dalam seketika, Khadijah teringat dengan anak wanitanya, Hind. Tidak mungkin jiwa seorang ibu tega meninggalkan anak kandungnya dalam perjalanan mengarungi padang pasir berhari-hari. Kedua mata Brenis masih dipenuhi air yang sejuk. Khadijah mencoba menghapus dengan kelembutan tangannya. Pandangannya tertuju ke wajah Brenis dengan seksama. Ia paham, wanita semuda itu pasti sangat merindukan kasih sayang seorang ibu. Sayangnya, hal itu tidak mungkin didapatkan karena sang bunda berada di tempat yang sangat jauh. Khadijah memahami benar apa yang dirasakan Brenis. Wajahnya yang pucat semakin menggambarkan isi hatinya. Ada kelelahan yang dirasakan dan kerinduan yang didambakan. Khadijah mengerti dan memahami hal itu sehingga ia pun mengelurkan kasih sayangnya kepada wanita itu. Bagaikan dua aliran sungai yang mengeluap airnya, kata Khadijah menggambarkan keadaan Brenis. Brenis terdiam saat mendengar kata sungai yang menggambarkan dirinya. Ia tertegun membayangkan dua sungai, dua Nil yang mengalir di kampung halamannya sebagai sumber kehidupan. Sayang, kedua aliran sungai itu pun kini teramat jauh terbenam dalam kenangan masa lalu. Setelah tertegun untuk beberapa lama, Brenis menuturkan perasaannya. Tuan Putri, Anda mengibaratkan sungai kepada saya. Saat itulah hati saya kembali sangat merindukan kampung halaman. Ah, seandainya saja Anda berkenan pergi ke sana, menengok kampung halaman saya. Di sana, di bawah daerah Al-Mugan, di sebuah pulau kecil nan mungil, Anda akan mendapati segarnya dua aliran sungai yang mengumpulkan sumber kehidupan. Bagaikan seorang ibu yang membentangkan kedua tangannya dengan berbagai macam pepohonan rimbun, kehidupan yang penuh dengan ketenangan, harapan, makna, dan kasih sayang dalam aliran lembut Nil biru dan Nil putih yang menjadi penopang kehidupan di daerah Habasyah. Tidak kuasa Brenis melanjutkan ceritanya. Ia kemudian menangis terseduh-seduh, menahan luapan rindu dalam hatinya. Teruslah menangis, Brenis, anakku yang manis. Teruslah menangis hingga kedua sungaimu memancarkan sumber air kehidupannya. Biarlah terus mengalir. Namun, tahukah engkau kemana aliran sungai itu akan bermuara? Aliran sungai akan mengalir menuju tempat yang dirindukannya, Tuan Putri. Benar juga, ternyata engkau adalah anak pintar yang memiliki pemahaman dan firasat begitu mendalam. Terima kasih, Tuan Putri. Andalah yang membuka cadar sang pengantin wanita dengan penuh kelembutan perasaan, sehingga saya tanpa sengaja membuka kain kafan yang menutupi mata yang tiada hentinya berlinangan air mata. Oh ya, Tuan Putri, perkenankan saya menceritakan kampung halaman saya lagi. Di saat kedua aliran Nil biru dan Nil putih menyatu ke dalam satu muara, orang-orang kampung kemudian menyebutnya sebagai Muara Wahid. Demikianlah kedua aliran sungai itu telah sampai kepada perjumpaan yang sangat dirindukannya, manunggal ke dalam satu kesatuan, seraya semakin memberikan penghidupan. Di sana terhampar rimbun perkebunan buah delima, tersebar merata sesaknya tanaman susam, dan meliuk-liuk tinggi menjulang hutan pepohonan Kanada. Seraya memberi senyuman manis bagaikan seorang pengantin wanita pada kedua aliran sungai itu. Di samping mengaliri semua daratan yang dilintasinya dengan sumber kehidupan, ia juga mencurahkan kehangatan kerinduan kepada semua makhluk yang terbuai ke dalam embusan kesegaran cuacanya. Sungai juga bermacam-macam, Tuan Putri. Masing-masing dari mereka memiliki nama, warna, cerita, dan guratan takdir yang tertulis padanya. Saat kecil, saya sering mendengarkan cerita dari para orang tua tentang Nil biru sebagai seorang pemuda gagah, tampan, dan muda belia, sementara Nil putih sebagai tunangannya. Saya juga menghayalkan bahwa Al-Mugan telah mempertemukan keduanya dalam luapan penuh kerinduan. Ya, ibarat perpaduan lantunan lagu cinta yang indah dan merdu dari seorang lelaki dan wanita. Daratan Al-Mugan, nama kampung halaman saya, telah menjadi saksi sebuah pesta pernikahan yang diiringi dengan genderang para malaikat yang turun ke bumi. Dari sanalah terlantun tembang-tembang merdu menyentuh kelembutan hati.
Lama kemudian, semakin kami sadari arti pentingnya kedua aliran sungai itu, Tuan Putri. Ternyata mereka tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga memikul suka duka, penderitaan, kepedihan, dan juga kerinduan umat manusia. Di masa-masa musim salju, hatinya tertegun bagaikan ruh manusia yang sedang mengasingkan diri, memutih aliran airnya, tenang dalam ketabahan. Namun, manakala musim semi membangkitkannya, segera ia terbangun bermandikan berbagai macam warna kesegaran dan keindahan, menghanyutkan segala kepedihan dan kepedihan yang menyelimuti kehidupan. Belum lagi di masa musim panas. Saat itu, kami juga ikut tersengat terik mentari yang juga merebus sumber airnya. Dengan serangkaian ujian inilah buah-buahan mulai menguning dan biji-bijinya mulai memecah agar tersebar di dalam tanah sehingga tersimpan kehidupan baru bersamanya. Kelak, benih-benih itu akan tumbuh membesar sebagai pohon rindang yang akan kembali menemani kami, menyertai hari-hari kami dalam suka maupun duka. Di pematang aliran sungai itulah kamu dilahirkan, Tuan Putri. Khadijah dan Brenis masih duduk bersimpuh berdekatan satu sama lain. Mereka terpana dengan semua yang diceritakan dan didengarkan. Terlebih hati Khadijah yang seolah telah mendapati teman untuk berbagi perasaan. Ia belai sekali lagi rambut Brenis yang dipotong pendek itu. Lembut terasa. Terbayang dalam pandangannya bahwa kehidupan kadang penuh dengan terpaan angin kencang yang menghambar. Untunglah Brenis dapat berlabuh dengan selamat dalam hantaman badai itu. Benar juga apa yang telah dikatakan Paman Waroka. Embusan angin kencang telah memangkas rambut Brenis. Entah mengapa, begitu mendengar kata-kata itu, secara tiba-tiba tubuh Brenis gemetar. Badannya seakan-akan terkoyak kembali dengan ingatan mengenai badai kencang yang menyambar kehidupannya. "Oh, anakku yang manis, janganlah engkau menangis, Tuan Putri," katanya. "Jangan Anda memandang pada tubuh ini yang kurus sebatang kara." Pedih sekali terasa saat mengingatnya. Sewaktu di Almugan, saya pernah bertunangan. Hari-hari penuh kebahagiaan yang tidak akan pernah dapat saya lupakan. Dia adalah santri ayahku, seorang yatim bernama Ursa, rajin dan pintar orangnya. Ayah saya telah lama mengasuhnya, mengajarinya baca tulis, dan juga bertutur kata yang indah di hadapan para bangsawan. Dalam waktu yang sangat singkat, Ursa telah menjadi orang yang paling dicari untuk bertutur kata maupun menjadi penerjemah. Ah, Tuan Putri, siapa sangka pada akhirnya ia tega meninggalkan diri saya dengan sikap dan keadaan yang sangat menyakitkan hati. Tidak akan pernah saya melupakan kepedihan di hari-hari itu. Saya pun melepas kepergiannya tanpa sudi menatap wajah belangnya. Inilah hati wanita, tidak ingin sebutir debu pun menghinggapi hati kekasihnya. Dan ternyata saya dengar ia telah menjalin hubungan dengan seorang putri bangsawan, tempat dirinya membuat kesepakatan kerja. Saya masih ingat kejadian di malam itu. Ia melarikan diri dari saya tanpa ada seorang pun yang membela saya, apalagi hendak mengejar kepergiannya. Ursa telah membuat keputusan. Ia telah memilih apa yang dikehendakinya, dan sayalah orang yang dicampakkannya. Jangan berkata begitu, Brenis. Setiap kejadian yang menimpa kehidupan ini telah tercatat dalam untayan garis takdir. Saat berpikir kalau diri kita yang dicampakkan, sesungguhnya takdir telah memilih kita untuk suatu hal yang lainnya. Engkau bukanlah seseorang yang dicampakkan, namun yakinlah bahwa Allah telah memilihmu untuk suatu hal yang lain di dunia ini. Ah, Tuan Putri, memang benar apa yang Anda katakan, namun kuasakah hati mengatakan ini kepada dirinya sendiri? Di hari-hari penuh kelam pada masa itu, kemanapun diri ini memandang, kemanapun melangkahkan pijakan kaki, di sana pula selalu didapatkan bayangan Ursa. Ia telah membuat saya buta, telah membuat diri terperdaya, bahkan sampai-sampai terpikir apalah artinya kehidupan setelah ini. Ingin sekali saya mengakhiri kehidupan ini bersamaan dengan berakhirnya cinta di dalam hati. Kian hari kian menjadi kebencian kepada diri sendiri. Karena itulah, semenjak hari itu saya semakin menghujat diri sendiri. Karena saya seorang wanita, tidak berhakkah menentukan sendiri nasib di dunia ini? Untuk apa saya harus merias diri bila hanya kepedihan yang diratapi? Untuk apa merawat rambut agar tetap terurai hitam bila siksa cambukan tetap akan didapatkan? Pada hari itulah saya bersumpah untuk memangkas rambut hingga ke akar-akarnya sebagai tanda kesetiaan kepada cinta. Diri ini memang tidak wafat,
Namun kematian rambut panjang ini menjadi saksi kewanitaan saya. Jangan sampai Ursa kembali lagi. Kalau dirinya memang cinta dan telah memutuskannya, sampai sejauh mana jalanan ini membentang, biarlah kesetiaan saya dan juga cintanya menjadi saksi. Sejak saat itulah saya memutuskan kabur dengan mengenakan pakaian ini, menempuh 41 hari perjalanan. Tanpa bekal makanan dan minuman, tidak mungkin saya menetap di Almughan. Tidak mungkin saya berdiam diri di sana. Di saat Nil menghanyutkan aliran darah, sebagaimana Ursa, saya menempuh perjalanan ini dengan mengawalinya pada suatu malam yang gelap gulita. Untuk mengecoh orang-orang yang mungkin akan mengikutinya, Brenis tidak mengambil jalan utama. Ia menyusuri gang-gang kecil, melewati perkampungan selama 3 hari, hingga pada akhirnya sampai ke pelabuhan Tanjung Burno. Setelah salah seorang pelayan yang menemaninya menuju pelabuhan telah pergi, segera ia membeli tiket kapal. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau dirinya adalah seorang wanita yang pernah bertunangan. Dengan cara menyamar, Brenis masuk ke dalam dunia para lelaki. Sayangnya, kapal yang ditumpanginya harus jatuh ke tangan bajak laut setelah terguncang oleh badai dan ombak selama berhari-hari. Untunglah para pembajak itu mengetahui kalau Brenis mahir baca tulis dan menggambar peta sehingga dirinya tidak dijual sebagai budak. Saat kapal yang ditumpanginya berlabuh di dermaga Askalan, sebagian dari awak kapal keluar untuk bermukim di rumah warga. Keadaan yang seperti ini segera dimanfaatkan Brenis untuk melarikan diri. Dalam pelarian ini, saya dibantu seorang nahkoda yang berasal dari Suaibe. Sungguh kasihan sekali dirinya. Ketika membantu pelarian ini, ia harus menderita luka di punggungnya. Saat itu, saya berniat mengunjungi rumahnya di Suaibe untuk mengembalikan berkas-berkas yang tertinggal. Setelah itu, saya merelakan diri menjadi buruh selama 7 hari penuh agar dapat ikut kafilah yang akan berangkat dari Askalan menuju Jeddah. Selama 7 hari itu, saya diperkerjakan untuk melayani kawanan perampok berhati bengis untuk memuaskan segala kebutuhan makan dan minum mereka. Lebih dari itu, saya juga harus membayar 3 keping perak agar terdaftar sebagai rombongan karavan. Karena postur tubuh saya yang kecil, saya tercatat ke dalam rombongan dengan nama As-Sagir. Dalam perjalanan itu, saya kemudian dibayar rombongan Ajedadi Akbar untuk memenuhi kebutuhan mereka akan air. Namun, setelah salah satu pemimpin rombongan tersebut tahu bahwa saya mampu baca tulis, saya pun dipekerjakan sebagai sekretarisnya. Kebetulan, majikan saya seorang yang cukup berpengalaman dan memiliki ilmu yang banyak. Selama perjalanan mengarungi padang pasir selama 2 tahun, hanya dirinya yang berhasil mengetahui kalau saya adalah seorang perempuan. Mendengar penuturannya ini, Khadijah menjadi semakin tertarik dan menyimaknya dengan seksama. Sungguh luar biasa, Brenis. Usiamu masih sangat muda, tetapi segudang pengalaman sudah kamu miliki. Ayolah, ceritakan bagaimana akhirnya identitasmu bisa diketahui. Waktu itu, saat seharusnya sudah menenangkan unta-untanya, badai pasir menerjang dengan tiba-tiba sehingga unta-unta berlarian. Saya yang seharusnya lari mengejar unta yang kuat dan galak, yang khusus untuk mengangkut perhiasan dan barang-barang berharga, malah keliru mengejar unta yang mengangkut parfum dan cermin. Padahal, unta yang saya kejar tersebut lebih lembek dan lebih jinak daripada yang semestinya dikejar. Selain itu, unta-unta pengangkut kekayaan memang ditugaskan khusus kepada para pekerja seperti saya. Dan saya sendiri juga tahu kalau tugas menjaga unta ini bisa jadi melayangkan nyawa. Namun, lihatlah apa yang saya lakukan. 2 wanita yang duduk bersimpuh berdekatan ini sangat menikmati perbincangan, seraya sesekali saling tertawa, seakan-akan melepas beban berat yang sama-sama dipikul. Coba bayangkan, Tuan Putri, saya malah berlari mengejar unta yang salah. Dari sanalah majikan saya tahu kalau diri ini adalah seorang wanita. Sebenarnya, Khadijah merasa geli mendengar kisah itu. Namun, ia yakin jika Brenis tampak layak dan lebih manis untuk tersenyum. Ia pun meluapkan kasih sayang lebih mendalam kepadanya. Segera ditawarkan jus kurma dingin yang ada di sampingnya. Karena sedemikian penuh isi hati Brenis, ia pun kembali menuturkan kisahnya.
Majikan saya telah mengetahui hal yang sebenarnya. Saat saya mulai menuturkan keadaan dengan sejujurnya, justru ia sendiri yang sangat bersedih. Ia memberitahu kalau selama 2 tahun ini ayah saya telah mengirimkan utusan untuk mencari saya. Kemudian ia berkata, "Kamu adalah Brannis yang selama ini doa-doa dipanjatkan dan acara-acara kurban dipersembahkan." Begitu mendengar ia menyebut nama saya, setelah sekian lama diri ini kembali terbangun dari tidur. Sebelum sampai rahasia ini diketahui orang lain, majikan saya rela membawa saya ke kota Busra di Syam. Sesampainya di sana, saya dititipkan kepada seorang pendeta pengasuh gereja bernama Nastura. Ia adalah seorang alim Nasrani. Demikian halnya dengan ayah saya yang terkenal sebagai alim di Habasyah. Dalam acara khataman Taurat 2 kali dalam setahun, pendeta Nastura selalu mengundang para alim dari Habasyah dan Sudan. Ternyata pada acara khataman yang akan diselenggarakan tahun itu, para utusan setia ayah sayalah yang datang. Coba bayangkan Tuan Putri, bagaimana ekspresi mereka saat menemukan diri saya. Saking bahagianya, dalam satu malam mereka mengeluarkan sedekah yang cukup untuk membahagiakan seluruh orang fakir yang ada di seantero Syam. Nah, mereka yang sekarang berada di bawah itu adalah orang-orang yang telah menemukan saya. Setelah begitu banyak bicara, bahkan tanpa bernapas, kini Brannis mulai terdiam. Ia tertegun untuk beberapa saat. Ya, setelah lama terdiam, Brannis seakan-akan menemukan media untuk menumpahkan semua isi hatinya. "Mohon maaf Tuan Putri, tanpa sadar saya sudah lancang karena begitu banyak bicara. Anda pun terpaksa mendengarkannya." "Brannis, bukankah sebelumnya sudah aku katakan kepadamu kalau dirimu adalah orang yang terpilih? Perhatikan saja, setelah melalui perjalanan begitu panjang, engkau bisa sampai ke sini. Inilah suratan takdir. Sungguh, perjalanan hidup yang teramat besar maknanya. Kami di sini terlalu sederhana bila dibandingkan dengan kehidupanmu. Mungkin satu hal yang mesti kamu juga tahu bahwa dalam kisah hidup yang besar itu, tentunya tidak ada satu hal sekecil apapun yang sia-sia. Kisah yang digubah oleh Sang Pencipta teramat luas, dan kita semua hanyalah sepenggal adegan kecil dalam kisah itu. Sebenarnya, Ursa tidaklah meninggalkanmu. Dia hanyalah lantaran sebab agar dirimu bisa sampai ke sini. Setelah menempuh perjalanan sepanjang ini, semua hanya sebatas itu." Dalam pembicaraan yang hangat itu, mereka tidak tahu bahwa waktu telah berlalu. Barulah mereka sadar dan kembali dalam suasana penuh riang ketika mendengar bunyi ketukan terompah yang disertai batu kecil. Mereka kenal dengan suara itu. Itu pasti Warokah. Sebagaimana akhlak sopan santun, ia tidak pernah memasuki ruangan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Salam, semoga keselamatan untukmu Khadijah dan tamu muda kita." "Silahkan masuk Paman. Kebetulan saya dan Brannis sedang duduk-duduk sambil menunggu kedatangan Anda." Demikianlah Khadijah. Meski bertubi-tubi rintangan dan ujian menerpanya, ia adalah orang yang berjiwa besar, yang menyadari dirinya selalu menjadi tumpuan orang-orang yang di sekitarnya. Tidak salah tebakan Warokah, Brannis dapat menjadi teman curhatan hati Khadijah. Meski kedua mata Warokah tidak mampu melihat wajahnya, ia bisa merasakan adanya kebahagiaan yang berembus dari hati mereka berdua. "Khadijah adalah buah hati kami, tamu kecilku. Setiap kali ada kesusahan, dialah yang selalu tampil untuk membantunya," katanya seraya duduk di sampingnya. Mungkin Warokah sudah tahu perjalanan panjang dan cerita yang hendak disampaikan tamu wanita yang berambut cepak itu. Namun, ia masih sangat penasaran dengan cerita yang hendak disampaikan tamunya yang berambut panjang. Meski demikian, setiap rahasia harus tetap dikembalikan kepada orang yang menyimpannya. Karena itulah, ia memberi tanda dengan mengundang Brannis ikut makan di ruang makan bersama para tamu lainnya. Dengan demikian, Warokah kini bisa berdua saja dengan kemenakan sekaligus sepupunya itu. Saat itulah Khadijah mulai menuturkan apa yang hendak ia ceritakan. Seolah-olah mimpi yang baru saja dia alami tadi pagi dirasakan kembali lagi. Ia pun menuturkan mimpi itu dengan penuh kesungguhan. Ia bahkan merasa masih berada di dalam mimpi itu. Sesekali Warokah menganggukkan kepalanya, seperti mengamini apa yang diceritakan kemenakannya itu. Setelah selesai bercerita, sang paman berkata bahwa mimpi yang dialami Khadijah adalah sebuah hakikat. Ia juga menyampaikan kepada Khadijah
kalau kehidupan di dunia ini tidak lain merupakan salah satu tabir mimpi. Seringkali ia mengulangi perkataannya bahwa selama kita dalam keadaan tidur, kedua mata kita yang terpejam ternyata masih juga dapat melihat. Berarti ada penglihatan di balik penglihatan itu sendiri. "Anakku," katanya, "engkau adalah amanah dari mendiang ayahku dan juga ayahmu. Aku tahu engkau telah melewatkan kehidupanmu dengan begitu banyak rintangan yang harus dihadapi. Aku sangat menghargai semua perjuanganmu ini. Engkau adalah wanita tangguh, dengan kesabaran dan kecekatan dalam berpikir. Tohiroh, demikian semua orang menyebutmu. Itu berarti seorang wanita suci yang layak menjadi contoh bagi semua wanita di Mekah. Sebelumnya, aku juga pernah menyampaikan kepadamu bahwa dunia tempat kita hidup ini kini telah memasuki masa kebangkitan kembali. Sumber mata air kehidupan telah mulai memancar di tengah-tengah padang pasir dan di lereng-lereng urat nadi pegunungan. Mereka yang mampu merasakannya telah lama menantikan kedatangannya. Ya, kita semua telah lama menantikan kedatangan seorang nabi terakhir. Apa yang engkau dapati adalah sebuah mimpi yang teramat sangat besar. Menurut pemahamanku, kelak engkau akan menjadi istri dari sang nabi terakhir. Hanya Allah sendiri yang maha tahu dengan apa yang sebenarnya akan terjadi." Setelah berdiskusi, Khadijah kembali menemui Brenis. Sebelum meninggalkan rumah Warokah, ia menanyakan apakah Brenis akan berpisah dengan saudara-saudaranya dari Habasyah atau tidak. "Ia masih akan tinggal bersama dengan mereka untuk beberapa saat," katanya. Warokah juga ingin memberikan kabar kepada orang tua Brenis dengan menyuruh wanita itu menulis surat kepada keluarganya. Semoga Brenis betah tinggal di sini dan kelak mendapat pekerjaan di sini. Mereka bersama-sama turun ke lantai bawah. Di tempat itu sudah terlihat begitu banyak tamu. Mereka adalah para petinggi Mekah, teman-teman Warokah. Khadijah pun menyempatkan diri berpamitan sebelum pergi. "Wah, sekarang orang-orang yang akan membuat masalah dengan para bangsawan Mekah sudah berkumpul di sini," kata Warokah. Ya, mereka yang duduk di sofa ruang tamu rumah Warokah adalah orang-orang yang dianggap sebagai pembuat masalah bagi hierarki para bangsawan Mekah. Mereka adalah kaum para penentang. Bagaimana tidak, para bangsawan Mekah yang berkuasa dalam urusan perdagangan dan peribadahan kian hari kian serakah. Mereka juga memimpin dengan menggunakan kekerasan, sama sekali tidak peduli dengan penindasan dan perdagangan budak yang semakin merajalela. Bahkan mereka ikut berperan dalam memperkeruh suasana, ikut mendukung pesta mabuk-mabukan, perzinahan, perampokan, dan penjarahan harta rakyat. Akibatnya, yang miskin semakin miskin dan yang tertindas semakin menderita. Keadaan perekonomian yang semakin terpuruk, hal itu masih ditambah praktik perjudian, monopoli perdagangan, serta penindasan dengan mengenakan pajak dan bunga tanpa ukuran. Belum lagi keadaan yang memiriskan hati di sekitar Baitul Atiq. Para tuhan berhala mereka hanya terpaku diam 1000 kata, mendapati segala macam kemaksiatan dan tindak kemusyrikan. Lihat, semua kemaksiatan dan tindak kebiadaban dilakukan di depan berhala Hubal. Namun, berhala yang buta, tuli, dan bisu itu hanya melotot tanpa sedikit pun melakukan apa-apa. Semua orang yang berada di rumah Warokah tidak henti-hentinya mencerca Hubal, salah satu berhala yang berbagai macam kurban selalu dipersembahkan untuknya. Di samping syirik, semua ritual itu telah dipergunakan oleh para bangsawan untuk mendukung kekayaan. Kisah tragis dialami oleh seorang ibu yang sudah tua renta. Anaknya yang baru berusia 5 tahun tuli dan buta. Segala upaya telah dilakukan dengan penuh harap. Ia pergi bersama dengan sang anak ke Mekah. Perjalanan panjang telah ditempuhnya dalam berhari-hari. Namun, sesampai di Mekah, ia dipaksa pelayan-pelayan para bangsawan yang menguasai tempat-tempat peribadahan untuk berkurban demi Hubal. Sang ibu yang malang ini sama sekali tidak memiliki cukup biaya untuk mengadakan upacara kurban. Ia pun dihardik mereka dengan cercaan dan siksaan. Penderitaannya tidak berhenti di situ. Ia masih harus berurusan dengan para peramal. Tidak kalah bengisnya dengan para penjaga tempat-tempat peribadahan yang selalu mabuk. Para peramal pun memaksa sang ibu yang nahas itu untuk mengeluarkan kurban. Sungguh kebiadaban macam apa ini? Bagaimana mungkin Tuhan meminta upeti, uang sogokan?
bagaimana para pengabdi Tuhan itu bahkan sampai menodai kehormatan para wanita, bahkan yang sudah lanjut usia, teriak Warokah dan teman-temannya. Mereka memang merasa sangat risih dan terganggu dengan semua bentuk kebiadaban itu. Mereka tidak terima dengan perlakuan para berandal Mekah yang memanfaatkan orang-orang miskin dan papa. Berontak hati mereka mendapati tindakan tidak berperi kemanusiaan itu, memeras, merampas, dan memanfaatkan orang-orang yang memang sudah menderita dan berada dalam keadaan sangat membutuhkan. Mereka sudah tidak sabar melihat kondisi yang menimpa Mekah seperti ini. Di antara mereka itu adalah Zaid bin Amr, Warokah bin Naufal, Utsman bin Huwaris, dan Ubaidillah bin Jash. Mereka berkumpul di rumah Warokah untuk bahu-membahu mencari jalan keluar atas segala kejadian yang terjadi di depan mata berhala Hubal. Mereka juga bersama-sama mengucapkan sumpah berikut. Kami bersumpah untuk bersatu, bahu-membahu, dan melindungi satu sama lain. Kaum kita berada dalam jalan yang salah. Mereka telah meninggalkan agama Nabi Ibrahim dan bahkan malah menentangnya. Mereka telah menganut agama yang salah. Mereka dengan bodoh telah menyembah berhala yang tidak akan mendatangkan kebaikan maupun keburukan. Kita harus mencari agama yang lurus. Setelah berucap sumpah itu, sebagian dari mereka mengikuti panggilan hati nurani untuk menelusuri agama yang benar. Warokah dan Zaid bersama-sama pergi ke Syam. Di sanalah mereka bertemu dengan para alim agama Musawi. Mereka pun mengkaji dan mendiskusikan berbagai pertanyaan. Setelah melalui proses penelitian yang panjang, Warokah memutuskan memeluk agama Musawi. Sementara Zaid tetap pada pendiriannya untuk terus mencari. Ia masih belum menemukan agama yang dapat memuaskan jiwanya. Sekembalinya ke Mekah, mereka masih sering bertemu untuk berdiskusi, bertafakur, menelaah keadaan, seraya mencari jalan keluar. Bahkan, kadang mereka keluar kota untuk mengasingkan diri. Mereka memang selalu dipinggirkan bangsawan Mekah karena tidak mau mengikuti kehidupan yang penuh dengan kemaksiatan dan kemusyrikan. Warokah juga sering mengadakan perjalanan panjang bersama dengan teman-temannya. Saat kembali, mereka membawa unta-unta yang penuh dengan buku-buku berharga. Dengan buku-buku tersebut, mereka mengadakan acara membaca dan berdiskusi bersama. Tak heran, kalau dalam beberapa tahun saja, mereka telah memiliki perpustakaan besar. Pada suatu waktu, ada seorang alim Nasrani yang datang ke Mekah. Zaid pun menerimanya sebagai tamu selama beberapa hari di rumahnya. Dari dirinya lah Warokah mulai mengenal Injil. Selama beberapa malam, banyak hal yang ia dapatkan darinya. Bahkan pada masa selanjutnya, ia memutuskan untuk memeluk agama Nasrani. Kini, Warokah telah menganut agama Nasrani, di samping juga menganut agama Musawi sejak masa sebelumnya. Hanya saja, teman dekatnya, Zaid, masih terus mencari dan mencari agama yang benar. Bahkan, suatu ketika, dia pernah marah seraya berkata kepada para pendeta, "Tidak ada banyak perbedaan antara agama kalian dengan agama kaumku. Kalian juga berbuat syirik kepada Allah. Satu-satunya hal yang membedakan antara agama kalian dan agama kami hanyalah sebatas kalian menyebut nama Allah." Demikianlah, Zaid tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia dengar maupun baca. Kritik-kritik tajam yang dilancarkan kepada para aristokrat kadang disebabkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut ekonomi. Namun, sebagian besar karena dasar-dasar keyakinan. Kian hari, Mekah telah menjadi kota yang semakin jauh dari keyakinan yang lurus. Sejak hari didirikannya kota Mekah, sama sekali tidak pernah didapati badai kemusyrikan yang sedemikian parah seperti sekarang ini. Mungkinkah perjuangan Ibunda Hajar bersama dengan putranya Ismail dan jerih payah Ibrahim untuk mendirikan Ka'bah hanya untuk menyaksikan semua kekotoran ini? Pertanyaan besar inilah yang membuat Warokah dan keempat temannya yang lain sering berkumpul memikul penderitaan yang dialami Mekah. Di samping Warokah dan keempat kawannya, ada beberapa orang lagi yang ikut memenuhi ruang tamu rumahnya. Mereka adalah Suwaid bin Amr, Waki bin Salama, Amr bin Jundub, Abu Qais Zarb al-Adwani, Al-Laf bin Shihab, Umayyah al-Kinani, Zuhair bin Abu Salma, Gais al-Absi, Abdullah bin Kuday, dan Umayyah bin Abu Salf. Zaid bin Amr
adalah salah satu di antara mereka yang paling bersemangat, meradang, dan menerjang, serta keluar dari rumah Warokah. Khadijah mendengar dirinya membaca puisi berikut. Saat diriku melakukan sesuatu, bukan atas 1000, melainkan atas Tuhan yang satu. Aku menundukkan kepalaku, aku tinggalkan dia, Lata dan Uzza, seperti halnya bebatuan yang sama sekali tidak berharga. Inilah yang pantas dilakukan oleh para kesatria. Pegangan teguh bagi orang yang kuat dan bersabar, karena itulah diriku tidak percaya kepada Uzza maupun yang lainnya. Tidak sudi baik kepada Tuhannya Bani Amr maupun Gunnam. Ah, Hubal, tidak mungkin aku menghamba kepadamu, meski ia telah mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan di saat akalku belum sempurna. Namun, diriku bukan seorang bocah maupun orang gila. Meski telah berulang-ulang diingatkan untuk lebih berhati-hati agar ancaman para bangsawan Arab tidak membahayakan dirinya, kebersihan jiwa Zaid telah membuka semua pintu kebisuan dirinya. Benarlah apa yang telah dikhawatirkan itu. Setelah berseru kepada orang-orang Mekah di depan Ka'bah agar meninggalkan perbuatan syirik dengan menyembah berhala, orang-orang Mekah berkeputusan untuk mengasingkannya di tengah-tengah padang pasir. Setelah beberapa lama, ia meninggal dunia di tangan para perampok. Demikianlah Zaid bin Amr telah menjadi orang yang pertama kali berkorban demi keyakinan yang benar sebelum sampai datangnya sang utusan terakhir. Sang Nabi pun telah menaruh hormat kepadanya. Meski Zaid seorang diri, dia bagian satu umat. Tidak diragukan lagi, dirinya adalah contoh bagi para penerus ahli hakikat setelahnya. Sebenarnya, orang-orang yang berkumpul dalam ruang tamu itu merupakan bentuk persaudaraan di tengah-tengah masa yang sedang kritis. Mereka adalah orang-orang yang mendapati agama Musawi dan Nasrani telah hancur dalam berbagai perubahan, sementara ajaran Islam masih belum datang dalam pekatnya malam. Teramat sangat berat ujian yang mereka derita. Sampai akhir hayat, mereka masih dalam pencarian hakikat dan kebenaran. Salah satu di antara mereka, Utsman bin Khuwairits, bahkan telah pergi hingga ke Bizantium. Karena ketulusannya mencari hakikat dan kebenaran, ia diterima di istana Konstantinopel. Setelah mengikuti berbagai acara diskusi filsafat dan agama di sana, ia akhirnya memeluk agama Nasrani. Meski demikian, perjalanannya untuk terus mencari tidak pernah berhenti. Ia kemudian mengembara hingga ke Habasyah. Di sana, ia bertemu dengan sang raja yang juga beragama Nasrani, Aswad bin Asad. Sayang, ia didakwa sebagai mata-mata Konstantinopel sehingga harus menemui ajal di sana. Abdullah bin Jashi mungkin yang paling menderita di antara mereka. Ia juga telah mengunjungi berbagai negara sebelum akhirnya menetapkan diri untuk memeluk agama Nasrani. Sebenarnya, ia telah mendapatkan kesempatan memeluk agama Islam dan beriman atas kenabian sang utusan terakhir bersama dengan rombongan kaum muslim yang hijrah pertama kali ke Habasyah. Namun, kedekatannya dengan masyarakat Habasyah telah memaksa dirinya menetap di sana dan kembali memeluk agama Nasrani. Perjuangan mereka mencari dan mendapati serangkaian ujian demi mendapatkan keyakinan yang benar bersamaan dengan bergeraknya masa kegelapan. Bumi telah terguncang. Mereka mulai bergerak merangkak menuju ke masa penuh akan cahaya. Mekah telah mengandung janin yang akan membawa berita gembira.